Kita berbicara berkaitan dengan tadi Anda sempat sedikit menyinggung dinamika ya untuk tatanan mungkin secara global dengan Presiden Amerika Serikat Ya, Donald Trump yang mundur begitu ya, dari Paris Agreement, dan ini juga menjadi pertanyaan arah kita nanti ke depan kemana sih begitu ya, kan. Dan di satu sisi juga ini kan menandakan bahwa dinamika secara global saja itu begitu besar Bapak. ya. Apalagi secara domestik ya dengan mungkin komentar atau mungkin pengalaman yang dirasakan oleh industri berkaitan dengan perubahan aturan atau inkonsistensi aturan. Ini kan artinya secara skala begitu ya ataupun juga secara tahapan demi tahapan ini dinamika itu betul-betul terasa. Jadi di global ada, di dalam negeri juga ada begitu. Nah, mungkin bagaimana dari DPR ya Ya, untuk bisa merangkum sehingga at least minimal begitu dari dalam ya, negeri lebih konsisten ke depannya Bapak. ya. Memang Amerika pede sekali sekarang kembali ke fosil dengan keberhasilan shale gas dan shale oil. Kita ingat ketika 7 tahun 8 tahun lalu bahwa harga eh, gas dunia anjlok dengan temukannya gas serpeh istilahnya. Dan ini tadi sebagaimana disampaikan Bung Murasawa juga di Indonesia mulai unconventional drilling itu akan dicoba dengan ekosistem yang kalau di Indonesia sekarang diterapkan masih relatif mahal. Kalau dihitung per barrelnya masih mahal. Sekarang per barrel termahal kan memang masih di Rokan ya karena dengan apa uap air, dan itu dimana untuk bikin uap harus pakai listrik dan sebagainya. Sementara produksi per barrel termurah sekarang di Blok Cepu, Banyu Urip, karena juga itu cost recovery-nya sudah ketutup dan sebagainya. Nah itulah Amerika, itulah Trump kan, seolah-olah mengejutkan dunia. Tetapi ingat bahwa memang betul sekarang dengan shale oil dan shale gas ini Amerika menjadi produsen migas terbesar di dunia sekarang. Rata-rata per hari kurang lebih 22 juta barrel ekuivalen minyak. Di mana sekarang importir terbesar BBM misalnya malah China. Nah sehingga itulah seolah-olah Amerika sudah di atas China. Ingat bahwa China betul importir terbesar BBM tetapi tidak untuk bahan bakar. Untuk feedstock, untuk petrochemical industry. Nah itulah sekaitan dengan itu maka kalau kita adalah mengukur apa ketersediaan energi kita yang sustain. Harus kita akui kita untuk sustainability ke depan itu mau tidak mau kita harus namanya bauran energi. Tidak bisa lantas dengan serta-merta fosil kita hilangkan, tidak. Maka di Komisi 12 kemarin sudah RPPKN, kebijakan energi nasional sudah kita tuntaskan dengan menyesuaikan dari target-target yang disampaikan oleh pemerintah sekarang. Yakni tumbuh 8%, itu juga ada perubahan-perubahan target yang lain. Tumbuh 8%, maka ketersediaan listrik sampai tahun 2000, karena targetnya pemerintah ini kan sudah diumumkan. Dalam 15 tahun ke depan akan dibangun di listrik ya, akan dibangun 103 giga listrik baru. Di mana ada 75% renewable energy, kurang lebih 75 giga. Dan juga akan dibangun 5,3 giga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Memang kalau kita lihat dalam konteks net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, itu memang tanpa nuklir hampir tidak mungkin. Karena apa? Seperti saya kemukakan di depan, kita akan mendorong terus demand tentang energi, tetapi kita tekan terus emisinya. Dalam kurang lebih sampai 2060 ketika net zero emission itu mau kita capai, memang kurang lebih akan tambah di bidang sampai tingkat 330 giga. Sekarang listrik Indonesia total, baik yang dikelola oleh PLN maupun non PLN berupa Wilus dan sebagainya, kurang lebih 102,6 giga saja dikelola oleh PLN 75,5, selebihnya adalah Wilus. Nah inilah seperti saya kemukakan 75,5 giga tadi, 67% adalah PLTU batubara. Di mana 1 giga mengkonsumsi kurang lebih 4,6 juta ton batubara. Nah itulah yang kita pastikan ketersediaan ada melalui DMO, Domestic Market Obligation, di mana 25%
produsen batu bara itu wajib hukumnya untuk kepentingan dalam negeri dan kita patok harganya adalah $70 per ton untuk GAR tertinggi. GAR tertinggi adalah kita hitung 7.000, maka ekuivalen itu. Kalau GAR-nya 35 ya 35 bagi 7.000 kali 70. Jadi harganya 75. Nah, ini yang menjadi kebijakan kita. Jadi kita masuk renewable energy, transisi energi itu bukan karena kita tanda kutip terpengaruh oleh dunia luar yang dengan skenario yang agak mengerikan memang. Kita kan semuanya komitmen menekan agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1,5% ketika dihitung cut off date-nya di tahun 2050, dihitung 200 tahun ketika Inggris menemukan mesin uap, ketika disitulah batu bara mulai dibakar. Maka 200 tahun itu jangan sampai naik 1,5 derajat. Hari ini bahkan sudah 1,6 derajat. Sehingga Indonesia itu suhu tertinggi adalah hari ini. Kurang lebih 0,1 derajat dari tahun lalu dan seterusnya. Bahkan memang dunia bahkan juga suhu tertinggi adalah hari ini sampai tingkat 41 derajat di daerah-daerah tertentu. Nah inilah yang kita khawatir. Tapi di sisi lain kadang-kadang ini itu kan skenario barat. Nah kita sebagai negara kepulauan terasa betul, ini mohon maaf kebetulan saya subkultur Jawa namanya juga Sugeng Suparwoto kan. Kadang-kadang di kampung itu ada, loh ini kok ada udan salah mongso. Mestinya tidak hujan tapi hujannya melebihi dari kalau pas musim hujan. Sebaliknya kalau lagi musim hujan kok justru tidak ada hujan. Inilah yang sering menjadi problem bagi petani kita dan juga nelayan kita. Kalau kita hitung secara kuantitatif dan kualitatif sudah kerusakan ini sudah luar biasa. Nah dari itu merespon apa yang menjadi kebijakan dunia. Memang ada implikasinya. Kenapa? Pasca G20 di Bali itu ada komitmen dunia apa disebutkan JETP. Just Energy Transition itu ada nilainya kurang lebih $20 miliar yang sebagian besar adalah dibiayai Amerika. Dan itu ternyata ditarik oleh Amerika. Ya sudah, memang kita lantas sekarang tidak mungkin lagi karena dulu itu sebagian untuk membiayai untuk men-shutdown awal PLTU misalnya. Sekarang itu dihapus. Maka tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Pur, PLTU kita gak usah kita shutdown, tapi yang kita tekan emisinya, yakni apa dengan super critical atau ultra critical di blowernya. Dan juga ada namanya carbon capture meskipun teknologinya masih belum advance sehingga masih nambah biaya kurang lebih 2 sen dolar per kilowatt jam kalau dengan carbon capture and storage. Nah inilah yang jadi tetap fosil akan tetap kita pakai dalam transisi energi. Yang akan kita tekan adalah emisinya. Tadi sudah dikemukakan carbon capture kalau berhasil bahkan bisa menjadi EOR di Jatibarang itu. Enhanced Air Recovery diinjek dengan CO2 teknologi Jepang itu recovery faktornya sampai 100%. Betul? Okay. Yang di Jatibarang. Artinya betul bahwa reserve kita, proven reserve kita di minyak yang sekarang tinggal 2,4 miliar barrel ini dengan produksi yang terus-menerus tadi disebut sebagai natural decline, maka kita bisa tahan. Kalau di tingkat operator disebut R3 kan, replacement reserve ratio, dia ngebor di wilayah kerjanya. Tetapi nggak bisa kalau dengan cara begini, harus eksplorasi dan eksplorasi. Karena EOR tadi, ya untung ada capacity factor bisa 100%, tapi EOR rata-rata ya di atas 35-40%. Seperti EOR dengan surfaktan misalnya tadi yang disampaikan yang bisa disiapkan dengan metil ester sulfonat istilahnya. Ini mohon maaf saya kebetulan S2 saya soal EOR dengan surfaktan. Jadi saya sedikit menghitung-hitung ya recovery faktornya sekitar 35-40%. Okay. Artinya kalau kita mau mengejar di tahun 2030 produksi 1 juta barrel tidak bisa tidak kecuali dengan eksplorasi dan eksplorasi. Nah dulu resiko eksplorasi tinggi sekali maka sempat ketika Komisi 7 yang lalu sebagian resiko eksplorasi diambil alih oleh negara. Maka ada namanya eksplorasi di SKK Migas, betul? Ada drilling itu ada biayanya. Kenapa?
Cost recovery dulu dihitung adalah sebagai biaya produksi. Maka decline terus, siapa yang bertanggung jawab terhadap eksplorasi? Sekarang ada APBN-nya, meskipun waktu itu sempat diskusi panjang dengan Kementerian Keuangan. Termasuk membangun infrastruktur dasar di migas. Tadi dijelaskan Pak Pur, bahwa memanfaatkan gas kita memerlukan infrastruktur, utamanya pipa dan juga receiving terminal. Maka dibangunlah Cisem 1 itu APBN Pak, mohon maaf. Saya harus katakan, saya harus ngotot bahwa itu diambil alih oleh negara. Karena dulu ini dikerjakan oleh Rekin, betul? Dikerjakan Rekin, pemenang kedua adalah Bakri Group, tapi keadaan COVID dan sebagainya. Sedangkan ini infrastruktur dasar, sudah dibangun kawasan industri, gasnya tidak mengalir. Bagaimana bisa? Maka diputuskan menjadi APBN. Nah itulah Cisem 1 sudah jadi, sekarang memasuki tahap Cisem 2. Nah inilah memang Bapak Ibu sekalian, bahwa tantangan di bidang energi kita memang luar biasa besar. Kita ini bersyukur dikaruniai banyak gas alam. Terakhir ditemukan di Andaman, reserve-nya luar biasa besar, sampai kurang lebih 20 TCF kurang lebih ya Pak ya. Sekitar itu 20 triliun kubik feet, lebih besar dari yang ada di Masela. Tapi mudah-mudahan ini akan segera bisa upstream. Kalau Masela waktu itu targetnya tahun 2027, nggak tahu sekarang. Setelah salah satu pemegang partisipan 30%-nya pull out. Nah inilah tantangan-tantangan kita di bidang migas lah, di bidang energi sebetulnya memberi peluang besar untuk menggrab investasi sebagaimana disyaratkan untuk tumbuh 8%. Tumbuh 8% adalah mengandaikan di tahun 2029 secara akumulatif ada 13.700 triliun investasi. Artinya setiap tahun harus masuk investasi kurang lebih 2.600 triliun. Nah inilah tantangan kita. Harus idealnya adalah FDI, Foreign Direct Investment, masuk di sektor industri baik jasa maupun industri produksi. Tidak masuk di pasar modal. Kalau di pasar modal itu ada portofolio saja. Jadi ini tantangan tidak mudah, kita semuanya support pemerintahan Pak Prabowo karena dengan itu maka tenaga kerja yang sedemikian rupa bisa terserap. Kalau tidak sekali lagi kita harus hati-hatilah dalam kita semuanya mengelola keadaan ini. Sehingga mudah-mudahan akan tetap hebat Indonesia. Saya kira itu.